Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Selamat pagi, Shalom. Kembali lagi di dalam perenungan harian kita bersama saya, Vikaris Yunika, yang melayani di Jemaat GKI Tumbang Nusa, Resort Pulang Pisau. Adapun renungan harian bagi kita bersama hari ini diambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 hingga yang keempat dengan perikop pesan Daud yang terakhir sebelum meninggal. Daud adalah sosok raja Israel yang dapat dikatakan berhasil semasa pemerintahannya. Daud juga adalah salah satu sosok raja yang digambarkan setia dan taat pada Allah. Meskipun kita tahu bahwa Raja Daud pernah melakukan kesalahan atau jatuh di dalam dosa, namun ia tetap bertobat dan kembali setia pada Allah. Pada teks perenungan kita berisi tentang Raja Daud yang sebelum kematiannya memberikan pesan yang berisi ajaran dan nasihat kepada anaknya, yaitu Salomo. Daud belajar dari pengalaman hidupnya yang semasa ia memimpin. Ia merasakan bagaimana penyertaan Tuhan dan janji-janjinya selalu ditepati kepada orang yang setia. Maka dari itu, Daud, seperti di dalam ayat 2 hingga yang keempat, memberikan ajaran dan nasihat dalam berbagai perkara pada Salomo. Melalui pesan-pesannya itu bertujuan supaya Raja Salomo di dalam hidupnya maupun pemerintahannya dapat menjadi pribadi yang kuat dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, melakukan kewajibannya dengan setia. Terlebih lagi, hidup menurut jalan yang ditunjukkan Allah padanya. Ini merupakan wasiat yang sangat-sangat berharga, yang menjadi kunci keberhasilan dari ayahnya yang ingin ia turunkan pada Raja Salomo. Lantas, apa yang dapat kita ambil dan renungkan bersama dari perenungan teks Alkitab 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 hingga yang keempat? Pertama, kita bisa belajar dari firman Tuhan ini yang boleh mengingatkan kita agar setiap orang percaya dapat melakukan kewajibannya dengan setia, maka dia juga akan menepati janjinya. Karena itu, sebagai orang percaya, hendaknya kita melakukan hal-hal yang benar melalui cara hidup yang benar dan yang takut akan Dia. Kedua, percaya bahwa rahasia keberhasilan kita di dalam hidup ini adalah Tuhan saja. Sebab itu, melalui perenungan hari ini mengingatkan kita agar di dalam kita menjalani tugas dan tanggung jawab kita serta pelayanan kita, kita boleh mengingat Dia dan mempermuliakan nama Tuhan. Kiranya perenungan firman Tuhan ini boleh menguatkan iman kita bersama. Terlebih lagi, Allah menolong dan memampukan kita untuk melakukan firman-Nya. Amin. Marilah kita bersama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan dan renungkan bersama. Kiranya firman-Mu itu boleh semakin menguatkan iman dan percaya kami sebagai orang percaya. Terlebih lagi mengingatkan kami agar kami selalu percaya akan rancangan-Mu dalam hidup kami masing-masing, bahwa kami harus setia
dan kami memiliki tanggung jawab untuk terus hidup seturut dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, di dalam kasih-Mu, kami saat ini akan mendoakan bersama jemaat Tuhan yang ada di Jemaat GKI Pandohop Mantaren, agar kasih dan berkat-Mu kiranya tercurah bagi jemaat maupun para pekerja Tuhan yang terus melayani, sehingga nama Tuhan boleh senantiasa selalu dipuji dan dimuliakan melalui setiap pelayanan maupun kebersamaan mereka di dalam kehidupan berjemaat. Begitu pula dalam setiap program dan rancangan bagi kemajuan bersama Jemaat GKI Pandohop Mantaren, kiranya Tuhan boleh sertai supaya setiap hal yang dilakukan boleh berhasil dan tercapai untuk semakin meningkatkan kemajuan bagi jemaat dan pekerja Tuhan yang ada di Jemaat GKI Pandohop Mantaren. Ya Bapa, di dalam kasih-Mu, inilah seruan dan doa kami padamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.